Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'mati tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ngiring kita bersama-sama pada kesempatan ini. Sebelum kita memulai tausiah, maka kita awali dengan tawasul terlebih dahulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nuri sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina ajma'in. Sayyidul lahumul Fatihah. Ila hadrati jami'il malaikati muqarrab sayulillahi lahumul Fatihah. Ila hadrati Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani syai'un lillahi lahumul Fatihah. Ila hadrati Syekh Arif Billah Syekh wa ila hadrati 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 Al-Fatihah. Wa ila hadrati Syekh wa ila hadrati 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 Kiai wa ila hadrati Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama
menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu bersama-sama, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi umat manusia, baik itu muslim maupun muslimat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada keharibaan kita, idola kita, kasih sayang kita, yaitu tiada lagi seorang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah menuntun kita, sudah memberikan contoh kepada kita, dan memberikan petunjuk, memberikan jalan kepada kita untuk bisa kita mengenal, yaitu agama mulia, yaitu adalah agama Islam. Hadirin ma'asyiral muslim jamiat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya hanya bisa menyampaikan sebuah segelintiran yang saya ketahui, bahwa di dalam sebuah kehidupan ini kita sebenarnya kelihatan mudah dalam menjalani kehidupan ini. Namun hakikatnya apabila kita benar-benar ingin menimba, ingin mengetahui yang sebenarnya seperti apa sih dalam kita menjalankan sebuah kehidupan ini, mulai dari hal yang kecil sampai itu hal yang besar, itu kalau mau dibilang mudah ya mudah, mau dibilang simpel ya simpel, mau dibilang sulit ya sulit. Hal ini dikarenakan, perbedaan ini dikarenakan karena apa? Yaitu tiada lain sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bahwa di dalam diri kita itu terdiri dari segumpal, terdiri dari sebuah benih, di mana apabila benih ini di dalam hati, dalam benih ini menunjukkan kebaikan, maka seluruh badan kita itu akan mulia, akan baik. Namun apabila di dalam segumpalan daging ini yang ada dalam tubuh kita ini, atau benih yang ada di dalam diri kita itu jelek atau buruk, maka semuanya dalam tubuh kita ini akan menjadi buruk. Apa itu? Yaitu kata Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah qalbu, yaitu hati. Karena hati ini adalah merupakan kunci, merupakan barometer dalam kita melangkah kehidupan kita. Karena ini kunci. Namun semuanya ini akan mudah kita lakukan. Benih ini akan kita kikis, akan kita perbaiki perlahan-lahan dengan cara apa? Yaitu tidak lain takarrub, yaitu berzikir kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu dalam sebuah ayat dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd, Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya bahwa dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Namun kita perlu diingat bahwa sebenarnya hakikatnya bukan dengan berzikir hati kita akan tenang, bukan. Namun tujuan utama dengan kita berzikir yaitu kita menjadikan hati kita, yaitu menyebut nama agung, yaitu satu nama yang paling mulia, itu nama Allahu Azza wa Jalla. Itu hakikatnya untuk berzikir. Ketenangan di dalam hati ini, ketenangan di dalam kehidupan kita dalam menjalani bahtera kehidupan itu adalah efek dengan berzikir dan kita ingat kepada Allah, maka efeknya hati kita akan tenang. Seperti itu. Jadi ingat, kita berzikir kepada Allah, jangan sampai hati kita tergetar agar kita bisa tenang. Ya tidak apa-apa, sebenarnya itu tidak ada masalah. Namun lebih baiknya apabila kita berzikir dengan ikhlas,
yaitu tiada lain hanya untuk dihadiahkan kepada Sang Khalik kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Di dalam kita berzikir, di dalam kita ingat kepada Allah, itu ada tata caranya, ada berapa unsur. Karena tidak semudah, karena saya katakan tadi dari awal mengatakan bahwa dalam menjalani bahtera kehidupan itu kalau mau dibilang mudah ya mudah, simpel ya simpel. Namun apabila mau dibilang sulit ya sulit. Karena apa? Mohon maaf ya, kayak seperti saya dan teman-teman yang ada di sini semua. Mengapa saya mengatakan sebenarnya ya agak sulit ya untuk kita mengingat Allah yang sebenar-benarnya ingat. Karena banyak orang-orang yang ingat, tapi ingat ketika bilang di lisannya saja, di dalam dohirnya saja, tapi hatinya tidak membaca, tidak ingat. Karena hati itu adalah barometer, maka harus hati kita yang lebih dahulukan. Yaitu ada 3 unsur. Yang pertama ada yang namanya tahalli. Apa itu tahalli? Yaitu hati kita harus mengosongi segala sifat-sifat tercela, mulai dari iri, dengki, dan segala macam yang menyebabkan kita itu membuat segumpalan daging ini menjadi biasanya cerah menjadi buram. Karena apa? Hati kita apabila sudah cerah, maka untuk ingat kepada Allah, untuk kita berzikir kepada Allah, dengan berzikir yang sebenar-benarnya berzikir, maka akan mudah. Ingat para hadirin, bahwa sebenarnya kita ini manusia, tapi kelihatannya dari dohir kita ini manusia, tapi hakikatnya kita itu bukan manusia. Rata-rata, tidak semuanya, tapi rata-rata kelihatannya kita ini dohirnya kita manusia, tapi batin kita insya Allah tidak. Oleh karena itu, mari hati kita yang pertama, agar kita mudah untuk ingat kepada Allah, maka harus dengan tahap yang pertama, yaitu kita harus mempunyai tahalli, yaitu mengosongkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Yang pertama. Tahapan yang kedua, apabila sudah hati kita sudah bersih dari sifat-sifat tercela ini, dari sifat-sifat dengki, tidak suka membicarakan orang lain, tidak ria terhadap ketika kita melakukan apapun, maka tahapan yang kedua adalah tahalli, yaitu mengisi hati kita dengan indahnya atau akhlak-akhlak yang terpuji. Bagaimana caranya? Akhlak-akhlak terpuji memang kelihatannya mudah, tapi kalau sudah hati kita sudah tidak buram lagi, tahapan kedua ini pasti secara mudah akan muncul tersendirinya sifat yang kedua. Tahap yang kedua ini yaitu sifat terpuji. Mulai dari ketika ada orang jatuh kita bantu, ketika ada orang senang kita ikut senang, apabila ada orang susah kita juga ikut susah. Itu salah satu contoh dari sifat terpuji. Yang ketiga, inilah tahapan terakhir, yaitu tajalli, di mana tajalli itu adalah segala perbuatan kita yang mengatur, yang menggerakkan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Mengapa demikian? Karena ingat, apabila tadi saya katakan di dalam awal mukadimah bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, apabila sebenih ini baik, maka semuanya akan baik, dan apabila sebenih ini buruk, maka semuanya akan buruk, yaitu hati kita. Kalau hati kita sudah terisi akhlak terpuji, maka Allah pasti akan menggerakkan kita agar dalam kita menjalani bahtera kehidupan itu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui dari apa yang saya sampaikan dari awal ini, sebenarnya dalam kehidupan kita ini bisa dikiaskan. Apa sih? Orang
bisa dikatakan manusia hakikatnya bukan, manusia itu bisa dikatakan manusia apabila sudah terkias dalam apa yang saya akan buktikan pada saat ini, yaitu kiasannya di Allah itu adil, teman-teman. Sehingga Allah itu mengkiaskan ya. Karena mengapa saya mengkiaskan? Karena Allah sudah dalam sebuah Al-Quran mengatakan bahwa hai umat hambaku, kalian pikirkan tentang ciptaanku, jangan kalian pikirkan tentang zat Allah. Jadi saya akan kiaskan tentang alam sekarang. Dari kiasan ini akan saya buktikan pada kalian bahwa sebenarnya hidup kita juga dilihat dari alam ini. Apa itu? Yang pertama, alam itu kan indah. Ada matahari, ada batu-batuan, ada tanah. Di dalam tanah itu ada benih. Karena apa? Kalau kita itu, teman-teman, mau menanam sesuatu, itu tidak langsung tumbuh, tidak. Sama halnya seperti kita tadi, kalau kita ingin ingat kepada Allah, tidak mudah kita langsung ingat kepada Allah. Langsung ingat. Ya, ingat kepada Allah memang ingat, karena kita sebagai umat muslim, umat Islam, ingat kepada Allah. Tapi yang sebenarnya ingat kepada Allah, yaitu kalau kita mau menanam sebuah tumbuhan ini akan kelihatan subur apabila yang pertama kena matahari, tanahnya tidak tandus dan tidak banyak batu-batuan, maka tanaman ini akan tumbuh bagus. Tapi kalau tanaman ini tidak kena matahari, tanahnya tandus, meskipun kalian menanam tumbuhan yang seperti apapun, sulit untuk tumbuh. Karena apa? Terhalang. Samanya dengan hati tadi, kalau sudah terkotori, maka untuk bisa ingat kepada Allah yang sebenar-benarnya itu sulit. Samanya dengan kita menanam tumbuhan, kalau sudah terhalang, matahari tidak tembus ke dalam tanah yang kita menanam jagung kita tanam, kita taruh di dalam tanah, kita taruh, dibiarkan begitu saja, tanahnya tandus, banyak batuannya, matahari tidak bisa menyerap ke dalam jagung tersebut, benih jagung tersebut, air tidak sulit untuk menyerap, apakah itu bisa tumbuh? Tidak, teman-teman. Tapi apabila tanahnya tidak tandus, air bisa menyerap dengan mudah, matahari bisa memberikan sinar kepada benih jagung tersebut, batuannya tidak terlalu banyak, maka tumbuhan jagung ini, benih jagung ini akan tumbuh tegak, sehingga tegaknya keyakinan kita, seindahnya tumbuhan ini sama dengannya hati kita ketika sudah ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah itu ketika hati kita sudah bersih. Itu ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, bahwa sebenarnya ya dalam segi ilmu itu ada tingkatannya. Yang pertama itu syariat, yang kedua itu thariqat, yang ketiga itu hakikat, dan keempat marifat. Apa yang saya bicarakan dari awal sampai akhir ini tadi itu merupakan sebuah proses untuk proses penambahan ilmu kita. Karena ingat, kalau kita ibaratkan ya teman-teman, yang namanya, sebelum saya membahas yang tadi, saya akan mengulas tentang tingkatan yang tadi itu. Ingat, kalau kita cuma ilmu kita cukup hanya di akhir syariat saja, kelihatannya ibarat anak SD. Karena syariat ini ibaratkan kita sekolah di SD. Ilmu syariat ini ada di ilmunya SD. Ilmunya thariqat ada di ilmunya SMP. Ilmu hakikat ada di ilmunya SMA. Ilmunya makrifat ada di kuliah. Jadi kalau kita cuma cukup berhenti di ilmu syariat, maka ilmu syariat tidak bisa nyampe, eman-eman. Jadi kalau kita sudah berada di syariat di SD, syariat ini kan SD. Jadi kalau SD
itu sudah nyampe di SD, maka eman-eman kalau kalian tidak meneruskan ke SMP. Rugi kan apa? Ya pelajarannya di SD ya cuma contoh matematika, pelajaran matematika. Paling dipelajari tambahan, pembagian, dan segala macam itu. Tapi kalau kita melanjutkan ke SMP, maka ilmu yang akan kita dapatkan lebih baik lagi. Kita akan lebih mengerti, oh seperti apa matematika yang sebenarnya. Kemudian kalau sudah di SMP ada dijabarkan lagi matematika, ada aljabar dan segala macam itu. Akan bertambah ilmu kita. Tapi ilmu kita juga tidak akan bertambah apabila kita tidak melanjutkan ke SMA dan seterusnya. Sama halnya dengan kita ilmu agama. Kalau kita cuma cukup di syariat saja, maka kapan sih kita akan mengenal Allah? Dan ingat bahwa tujuan kita hidup itu, Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia dan izin itu tiada lain untuk beribadah kepada Allah. Ingat kepada Allah. Jadi kalau kita pengen ingat kepada Allah, maka oleh karena itu hadirin, jangan cukup belajar di ilmu syariat saja. Cobalah kita belajar, bukan coba, harus kita berusaha untuk belajar di ilmu thariqat. Kalau sudah ilmu thariqat kita sudah belajar di ilmu thariqat, ayo coba belajar di ilmu hakikat. Insya Allah kita akan mengenal Allah yang sebenar-benarnya Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kecintaan kita pasti secara otomatis akan bertambah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, zikir kita akan mantap. Dan apabila zikir kita mantap, ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Allah menjelaskan dalam ayat qudsinya, yaitu barang siapa yang sibuk berzikir kepada Allah sampai lupa meminta kepada Allah, maka apa kata Allah? Akan Allah berikan yang lebih daripada orang yang meminta kepada Allah. Itu ingat. Jadi kalau sudah kita ngerti, kenal dengan Allah, cinta dengan Allah, maka Allah tidak dengan segan-segannya memberikan apa yang kita inginkan di dunia. Kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua ini selamat fid dunya wal akhirah, dan kita mudah-mudahan menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, baik hati kita maupun lisan kita, sehingga semua apa yang akan kita lakukan ketika kita menjalani batara kehidupan di dunia ini, tiada lain yang menggerakkan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sebelum saya tutup teman-teman, saya ada sebuah cerita pengalaman semenjak saya itu menuntut ilmu. Jadi saya itu menuntut ilmu itu di sebuah pondok. Di sebuah pondok ini subhanallah, ketika saya mengenal pondok ini, saya itu kalau dibilang takjub, ya seperti itu. Saya sempat kaget, senang, tapi diberikan dengan kesenangan itu, diberikan kemudahan oleh Allah untuk namanya orang itu ketika senang itu akan muncul yang namanya perasaan senang tapi bercampur sedih. Mengapa demikian ya? Senangnya saya kenal dengan pondok ini, sedihnya ketika saya keluar. Karena apa? Ketika saya keluar dari pondok ini, apakah saya masih bisa mondok lagi di pondok ini? Karena apa? Kelihatannya saya melihat pondok saya yang saya masuki kemarin itu, ketika saya menuntut ilmu, tidak sembarangan orang mondok di sini yang saya pondokkan. Dan kita meskipun punya niat mau berangkat ke pondok itu, kalau Allah tidak meridai, tidak berangkat. Tapi kalau kita Allah meridai, akan berangkat. Oleh karena itu ketika saya senang awal masuk, saya senang. Tapi ketika saya air saya mau keluar, saya itu merasa sedih. Sedihnya tadi, apakah saya bisa sampai ke sana lagi? Allah akan menggerakkan seluruh tubuh saya sampai batin saya ini bisa mondok ke sana. Karena apa teman-teman? Di pondok sana itu kita akan
pelajari, kita akan menuntut ilmu, yaitu ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, apa yang saya bicarakan tadi itu tidak lepas dengan usaha kita untuk mengenal kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi saya pernah mondok teman-teman di sebuah pondok yang di sana itu kita akan dipelajari. Dan ingat, di pondok sana ini pondok yang mendahulukan meniru ahlak-ahlak Nabi Muhammad. Karena ingat teman-teman, asal kalian tahu bahwa Nabi Muhammad itu dulu pernah berkhulwat, uzlah, menyendiri. Nabi Muhammad ini ketika senang beruzlah, jadi ketika beliau dalam keadaan bukan galau ya, pengen dekat dengan Allah, maka Nabi Muhammad itu menyendiri. Karena dengan tujuan untuk uzlah itu menyendiri, yaitu kita benar-benar yang ada antara kita dengan Allah. Nah, di pondok sana ini ya kita dipelajari seperti itu. Kita itu diusahakan untuk lupa segalanya, yaitu melupai duniawi. Jadi di sana itu digojol untuk kita berusaha berdua-duaan dengan Allah. Jadi kita lupakan, kalau yang sudah punya istri, lupakan yang istri, yang kerja, yang melupakan pekerjaan. Kecuali di sana itu ingat hanya Allah. Ingat Allah. Mulai dari 24 jam dipelajari untuk selalu ingat kepada Allah. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semua bisa oleh Allah dipanggil untuk bisa mondok di tempat yang saya pondokkan itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi orang yang bermanfaat di dunia wal akhirah, bermanfaat bagi agama dan bangsa. Dan juga mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang selalu berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita, permohonan kita, yaitu tidak lain, mudah-mudahan kita akhir hayat kita diakhiri dengan husnul khatimah. Bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatil Fatihah. Apabila ada kesalahan, itu memang dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, itu milik Allah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal